Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, panutan kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang penuh barakah ini kita bertemu lagi di channel YouTube SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan sedekah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sedekah merupakan kata yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Kata sedekah diambil dari bahasa Arab, yaitu sodaqah, berasal dari kata siddiq yang artinya kebenaran. Secara istilah, sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Hal ini dibuktikan banyaknya ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sedekah. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 271. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari sedekah, baik itu bagi penerima maupun bagi pemberi. Sedekah menjadi amal yang mampu menambah dari kekurangan yang dimiliki seseorang. Kekurangan itu bisa terisi menjadi tercukupi. Dengan sedekah kita bisa meringankan beban yang dimiliki seseorang sehingga membuatnya tersenyum. Sedekah tidak hanya berpatok pada harta benda saja, sehingga membuat sebagian dari kita berpikir ulang untuk melakukan amal baik ini. Hal-hal non-materi pun bisa saja dikatakan sebagai sedekah, seperti menolong orang lain baik dengan tenaga maupun pikiran kita, memberi nafkah keluarga atau istri, menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari tengah jalan pun termasuk dalam sedekah. Sampai dengan hal yang paling sederhana seperti murah senyum kepada orang lain pun adalah sedekah. Seperti yang Rasulullah sampaikan, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Melihat banyaknya cara untuk berbuat baik dengan sedekah ini, rasanya tidak ada lagi alasan untuk berkata tidak melakukannya. Apalagi jika mengetahui banyak sekali manfaat dan keutamaan dari sedekah. Ada 5 keutamaan sedekah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, dengan sedekah ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Salah satu hal istimewa dari bersedekah adalah limpahan pahala yang bisa kita raih. Hal ini sesuai dengan janji Allah perihal keutamaan bersedekah itu sendiri yang tercatat
tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanah yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Bahkan dengan sedekah jariyah, seseorang bisa saja terus mendapatkan pahala walaupun ia telah meninggal. Amalan ini yang biasa kita kenal dengan sedekah jariyah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila anak cucu Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, anak soleh yang memohon ampunan untuk kedua orang tuanya. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Patut digarisbawahi adalah dengan sedekah tidaklah membuat harta kita menjadi berkurang atau membuat seseorang menjadi jatuh miskin. Justru Allah telah berjanji akan melipat gandakannya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Keutamaan sedekah yang kedua, yaitu sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian buruk. Salah satu keutamaan dari sedekah ini adalah mampu memperpanjang usia. Tapi yang dimaksud dalam usia di sini adalah amalan kebaikan dari orang yang bersedekah ini akan terus dikenang melebihi umurnya hidup di dunia ini. Dengan sedekah, seseorang dijauhkan dari kematian buruk. Hal ini yang disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Keutamaan sedekah yang ketiga, dengan sedekah sebagai penghapus dosa seperti air memadamkan api. Orang yang banyak bersedekah, maka ia seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekah. Dengan sedekah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa hambanya. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu dan menolak untuk bersedekah. Kita juga tidak pernah tahu berapa besar dosa-dosa yang kita miliki. Untuk itulah sedekah bisa menjadi salah satu amalan yang harus konsisten kita lakukan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Manfaat keutamaan sedekah yang keempat adalah sedekah dapat menjauhkan diri kita dari api neraka. Mengingat pahala berlipat ganda yang didapatkan serta dihapusnya dosa-dosa, maka dengan sedekah pula lah kita bisa terhindar dari api neraka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Jika kamu tidak punya,
maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Keutamaan sedekah yang kelima yaitu mendapatkan naungan di hari kiamat karena sedekah. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu jarak matahari akan sangat dekat dengan kepala setiap orang, sehingga akan terasa benar panasnya. Untuk melindungi diri dari panasnya sinar matahari inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kabar baik kepada umatnya mengenai amalan apa yang dapat menjadikan naungan dari panasnya matahari kelak. Maka dijelaskan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang menjadikan naungan bagi umat manusia di hari kiamat nanti adalah amalan sedekahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah beberapa keutamaan sedekah yang tentunya akan menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diringankan dalam melakukan ibadah istimewa ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, albirru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.